Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Salma, NPM 1717051078. Sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika komputer untuk memenuhi nilai kuis 3 pada mata kuliah pengantar sistem digital. Arithmetic Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan juga logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik pada ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut dengan adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar atau sama dengan dari. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah sebagai berikut. Add atau penjumlahan, edu atau penjumlahan tidak bertanda, sub atau pengurangan, subu atau pengurangan tidak bertanda, and, or, XOR, SLL atau shift left logical, SRL atau shift right logical, dan SRA atau shift right arithmetic. Berikut ini contoh penjumlahan pada sistem bilangan komputer. Yang pertama, penjumlahan pada sistem bilangan biner. Pada bilangan biner berlaku aturan seperti berikut. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan 1 sebagai carry. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 dengan 1 carry. Seperti pada penjumlahan bilangan desimal yang kita kenal sehari-hari, penjumlahan bilangan biner juga harus selalu memperhatikan carry atau sisa dari hasil penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. Perhatikan contoh berikut. Diketahui bilangan A, bilangan kedua, mari kita jumlahkan. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0 dengan carry 1 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi, hasilnya adalah sebagai berikut. Dari contoh ini telah dilakukan penjumlahan 8 bit tanpa carry, sehingga hasil penjumlahannya masih berupa 8 bit data. Untuk contoh berikutnya akan dilakukan penjumlahan 8 bit yang menghasilkan carry. Data A, data B, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan 1 carry, 0 ditambah 0 sama dengan 0 dengan 1 carry, sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0,
dengan carry 1, maka carry tersebut akan turun menjadi bit ke-9. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil penjumlahan ini menjadi 9 bit data. Sehingga untuk 8 bit data, hasil penjumlahannya bukan merupakan jumlah 8 bit data A dan B, tetapi bit yang ke-8 dihitung mulai dari 0 atau yang disebut carry juga harus diperhatikan sebagai hasil penjumlahan. Selanjutnya, penjumlahan pada bilangan oktal. Proses penjumlahan bilangan oktal sama seperti proses bilangan desimal. Sisa akan timbul atau terjadi jika jumlahnya melebihi dari 7 pada setiap tempat. Perhatikan contoh berikut. Data A dan data B. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3, 4, 3. Perhatikan contoh yang kedua. Data A dan data B. Bilangan oktal terdiri dari 2 ditambah 7 sama dengan 9. Karena 9 lebih besar daripada 7, maka dari itu kita ulangi dari angka 0 hingga mendapatkan angka 9. Caranya seperti berikut. 7, 8, 9. Hasilnya adalah 1. 2 ditambah 7, hasilnya 1 dengan carry 1. Selanjutnya, 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 ditambah 1 sama dengan 10. 10 lebih besar daripada 7, kita ulangi langkah seperti tadi. 7, 8, 9, 10. Hasilnya 2 dengan carry 1. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Dari angka 7 menuju ke 9, hasilnya 1 dengan carry 1. Kemudian carry ini akan turun menjadi bit keempat. Hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, penjumlahan pada bilangan heksadesimal. Dalam penjumlahan bilangan heksadesimal, sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi dari 15. Perhatikan contoh pertama berikut. Penjumlahan bilangan heksadesimal tanpa carry. Data A, data B. Kita tulis di sini bilangan heksadesimal. A dalam bilangan desimal adalah 10, ditambah dengan 3 hasilnya 13. 13 dalam bilangan heksadesimal adalah D. Maka hasilnya A ditambah 3 sama dengan D. 9 ditambah 3 sama dengan 13. 13 dalam bilangan heksadesimal adalah D. Hasilnya adalah seperti berikut. Perhatikan contoh yang kedua. Data A E8, data B 9A. Kita tulis kembali bilangan heksadesimal. A sama dengan 10, 8 ditambah 10 sama dengan 18. Sama seperti bilangan oktal, kita ulangi kembali dari angka 0. 15, 16, 17, 18. 8 ditambah A sama dengan 2, dengan carry 1. E berarti 14 ditambah dengan 9, hasilnya 23. Karena ada carry 1, maka kita tambahkan 1, jadi 24. Kita lanjutkan, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hasilnya 8 dengan carry 1. Carry ini akan turun menjadi digit ketiga. Jadi hasilnya adalah, selain penjumlahan, pada operasi aritmatika juga ada pengurangan. Berikut ini cara melakukan operasi pengurangan pada bilangan yang ada pada sistem bilangan komputer. Yang pertama, pengurangan pada bilangan biner. Pada pengurangan bilangan biner, berlaku aturan seperti berikut. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan 1 borrow.
1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0, dengan 1 borrow, 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 1 dengan 1 borrow. Pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi. Berikut contohnya. Data A, data B. Berdasarkan peraturan pengurangan bilangan biner, 0 dikurang 1 sama dengan 1 dengan 1 borrow, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1 dengan 1 borrow, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah yang kedua, pengurangan pada bilangan oktal. Pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka digunakan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi atau dengan nilai 8. Perhatikan contoh berikut. Data A, data B. 4 dikurang 7, karena 4 lebih kecil daripada 7, maka dari itu 4 meminjam dari sebelahnya. Karena bilangan oktal berbasis 8, maka dari itu kita pinjam 8, kemudian ditambahkan dengan bilangan yang kurang tadi. 8 ditambah 4, hasilnya 12, kemudian dikurangi 7, hasilnya 5. Karena tadi sudah dipinjam 1, maka sudah menjadi 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah yang ketiga, pengurangan pada bilangan heksadesimal. Sama seperti bilangan sebelumnya, dilakukan peminjaman pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Perhatikan contohnya. Data A, data B. 1 lebih kecil daripada 7, maka dari itu 1 akan meminjam dari sebelahnya. Kita pinjam 16, ditambah dengan 1, sama dengan 17. 17 dikurangi 7, hasilnya 10. 10 dalam bilangan heksadesimal adalah A. Karena E tadi sudah dipinjam 1 digit, maka dia akan turun menjadi D. D atau 13 dikurangi 2 sama dengan 11. 11 dalam bilangan heksadesimal adalah B. 2 dikurangi 6, karena 2 lebih kecil daripada angka 6, maka dari itu dia pinjam ke sebelahnya. Dia pinjam 16 ditambah 2 sama dengan 18. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dalam bilangan heksadesimal adalah C. Maka dari itu hasilnya adalah, selain pengurangan dan penjumlahan, juga ada operator increment dan decrement. Dalam matematik, pengertian increment adalah bertambah 1 dan decrement artinya berkurang 1. Increment dan decrement adalah dua pengertian yang sering sekali digunakan dalam teknik mikroprosesor. Contoh increment pada sistem bilangan. Diketahui, bilangan biner A, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa increment artinya bilangan sebelumnya ditambah dengan 1, maka bilangan ini hanya ditambah 1. Jadi, hanya digit yang paling akhir yang ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1. Karena 1 ditambah 0 sama dengan 1, maka sama dengan 1. Jadi, hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Kemudian diketahui bilangan heksadesimal B, 7F, kemudian kita incrementkan F ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1,
7 ditambah 1 sama dengan 8. Maka hasil inkremen bilangan biner A dan bilangan heksadesimal B adalah yang kedua, dikremen sistem bilangan. Dikremen diperoleh dengan cara mengurangi bilangan sebelumnya dengan 1. Contoh, bilangan biner A 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu, bilangan sebelumnya kita turunkan saja. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, contoh bilangan heksadesimal B. Kita dikremenkan F dikurang 1 sama dengan E. Kita turunkan 7-nya. Maka dari itu, dikremen bilangan biner A dan bilangan heksadesimal B adalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.